laki-laki, Hindun lafaznya laki-laki, tapi biasanya nama Hindu itu adalah orang perempuan. Itu nama yang sama ya. Jadi kalau dia sudah lahir, ya, mula itu mula daripada keluar sekalian tubuh kanak-kanak, berkekalan tidak sampai kepada baligh. Baligh ini disunahkan si orang tuanya, si walinya, ya. Maka apabila balighlah anak-anak itu gugurlah tuntutan daripada bapaknya. Jadi kalau sudah baligh, tidak lagi tuntutan kepada bapaknya, kepada dirinya, karena dia sudah baligh. Andai kata bapaknya mau mengakikahi, minta izin dengan dia, karena dia sudah baligh. Ini misalnya kita mau mengakikahi anak kita yang belum kita akikah, kebetulan dia sudah baligh, dan minta izin dengan dia, ya, minta izin dengan dia. Kepada bahasa kita dia, ya, gugurlah kalau dia sudah baligh tuntutan daripada bapaknya. Maka ketika itu sunnah baginya mengerjakan akikah daripada dirinya sendiri. Nah, justru itu maka kita minta izin dengan dia lah. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Taubat, karena bahwasanya anak pada ketika dia sudah baligh mustaqilun, sudah terasing sendirinya, maka tiadalah sunat akikah itu tetap kalau ia belum diakikahi oleh bapaknya, oleh walinya, tetap sunat akikah, cuma dirinya sendiri yang akikahi dirinya tadi, ya, yang akikahi dirinya itu dirinya sendiri, hak dirinya lah. Sebab apa? Sebab nafinya pada hak bapaknya sudah. Sebagaimana, ya, atau seumpamanya sifat umpamanya walinya bahasanya dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan di Imam Ahmad dan Bazzar dan Tabrani, kata hadis daripada beberapa tarikh bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mengerjakan akikah daripada dirinya, ya, kemudian daripada jadi rasul. Rasulullah setelah menjadi rasul berarti umur 40. Nah, beliau yang mengakikahi, ya, dirinya Rasulullah. Inilah, ya, katanya mengambil dalil dengan riwayat imam yang tiga. Inilah bahwa disunahkan walaupun bapak tidak sudah baligh, kita belum diakikahi oleh orang tua, kita sendirilah yang mengakikahi diri kita, ya, kita mampu. Kalau tadi punya anak ini belum diakikahi, dia sudah dewasa, baligh, nah kita mau mengakikahi itu kepada kita minta izin dengan dia, ya, ya. Samalah masalah korban kemarin, kalau kita mau melaksanakan ibadah korban untuk orang lain, ya, nah, dia masih hidup, kita minta izin dengan dia. Kalau tidak minta izin, tidak sah korbannya untuk dia. Misalnya saudara kita, ya, dia tidak mampu, kita lebih, baru beri baru 6 orang nih, bisa masuk lagi 1 orang, masukkanlah saudara, ya, boleh diminta izin dengan dia, ya. Dan yang terafdal, ya, menyembelih akikah itu pada hari yang ke-7. Nah, pada hari yang ke-7, ya, pada hari yang ke-7 daripada hari lahirnya atau hari diperanakannya.
hitungannya masuk di harinya itu hari lahirnya, walaupun lahirnya itu jam 4 petang, lahirnya jam 4 petang itu sudah dihitung hari itu sudah sehari selama dia belum terbenam matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari maka malamnya tidak dihitung, besoknya dihitung sehari, hari pertama ya. Kalau dia lahir belum terbenam matahari jam 4 misalnya, maka hari itu sudah dihitung 1 hari ya. Jadi 7 hari masuk ya hari lahirnya itu ya. Masuklah hari lahirnya itu di dalam bilangan itu. Tetapi jika ia lahir pada malam, maka tidak masuk malam itu pada bilangan. Dan hendaklah dimulai bilangan itu daripada hari yang mengiringi malam tadi. Jika susah bapaknya, ya, ada semua bapak kita yang mampu ya. Jika bapak susah, bapak atau seumpamanya walinya, nah, di dalam 7 hari, kita mampu dalam 7 hari, nah, tidaklah disuruh dia dengan mengerjakan akikah anaknya. Kenapa? Tidak mampu. Dan jika jadi dia kaya, kemudian daripada lalu masa sebanyak-banyak lepas, yaitu 60 hari sekalipun. Ya. Nah, lalu dari sejak itu tadi, maka disunatkanlah si bapak tadi maafin tadinya, ya. Yang terafdal itu tadi adalah hari yang ke-7. Kata Syekh Syabramasi dan serta yang itu, jika dikerjakannya dua akan akikah anak pada ketika itu, gugurlah tuntutan daripada anaknya. Nah, dan sunat dan jika mampu seorang bapak tadi melaksanakan atau mengakikahi si anak tadi sebelum habis masa nifas 60 hari ya sebenarnya, disuruh ya dengan mengerjakan akikah, tapi sunatkan jadi sampai habis nifas itu 60 hari biasanya lah. Dan sunat mengerjakan akikah pada anak-anak yang mati, yang kemudian daripada dapat masa yang sempat menyembelih pada ketika hidupnya. Jikalau anak tadi lahir setengah jam lepas saya meninggal, sunat ya akikah. Diperhitungkan kan setelah akikahnya itu sempat menyembelih kambing, ada kambingnya sempat ya, jadi disunatkan akikah ya. Kalau perhitungannya begitu lahir, sekali bergerak, apa semuanya meninggal, tidak sempat beli kambing, nah ini tidak disunatkan, tidak disunatkan. Dan jika sunat mengerjakan akikah daripada kanak-kanak yang mati, ia kemudian daripada dapat masa yang sempat menyembelih pada ketika hidupnya. Dan jika mati ia dahulu daripada hari yang ke-7 sekalipun, umur sehari anak tadi juga, bahasanya sunat ya kita ya bahas. Dan jika tiada disembelihnya akan akikah pada hari yang ke-7, maka dapat disembelih tambah lagi 7 hari. Ya, disembelih pada hari yang ke-14, 14 hari. Kalau tidak juga, pada hari yang ke-14, ya, disembelihnya lah akan akikah pada hari yang ke-21. Di 33. Ini waktu afdal adalah dalam yaitu 3 kali 7 tadi. Ya, setelah itu berapa kali afdal ya?
pada hari yang ke-21. Demikian dikerjakannya, kemudian tiap-tiap 7 hari. Ya. Cuman kata ulama, apabila berulang-ulang 3 kali 7, maka buatlah waktu awal, waktu istiadat. Sebab lapas 3 kali 7 itu apabila lagi hari 25 ke 40 ke apa lagi ya. Ya lagi dihitung 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 ya. Jadi kalau tidak tempat hari ke-7 yang afdalnya nih hari ke-14, tidak hari yang ke-21, tidak juga itu berbahaya yang ke-14 dalam 60 lah 40 masa 60 hari masa nifas. Dan yang terafdal adalah dia akikahkan daripada kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing. Nah, 2 ekor kambing yang cukup akikah, umurnya akikah. Ya. Kalau 2 ekor banding seekor kambing umurnya cukup 2 tahun, sah akikah. Lalu dia melaksanakan karena ada 2 ekor kambing, belilah kambingnya kecil, belum cukup umurnya 2 tahun. Nah, ini tidak jatuh akikah. Nah, tidak jatuh akikahnya. Jadi daripada 2 kecil lebih baik seekor yang cukup umurnya. Ya, afdal ada 2 lah. Yang afdal adalah diakikahkan daripada kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing, dan sunat keadaannya itu sekaligus 2 ekor. Ya, sekaligus 2 lah, sekali 2 ya. Bukan tahun ini singkong, tahun ini singkong pulang ya. Bersamaan. Dan sunat bahwa diakikahkan daripada kanak-kanak perempuan itu dengan seekor kambing. Karena tersebut dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anhu, katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'ifa 'anil ghulami bisyatain mutakafiatain wa 'anil jariyati bisyatin, rawahu Tirmidzi. Yakni telah menyuruhkan akan kami oleh Rasulullah SAW bahwa kami mengerjakan akikah daripada kanak laki-laki, kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing yang bersamaan keduanya, dan daripada kanak-kanak perempuan dengan seekor kambing. Hadis meriwayatkan oleh Tirmidzi. Lalu kalau berjumpa anak yang khunsa, pulang kemana larinya? Anak khunsa, seekor kedua kan? Anak khunsa ya. Khunsa seperti anak perempuan. Menurut Syekh Ibnu Hajar, kalau anaknya khunsa bencit itu 1 kambing, Ini menurut Ibnu Hajar. Dan menurut Syekh Rafi seperti laki-laki, berarti 2 ekor, ya, 2 ekor kambing, ya. Dan memadailah seekor kambing lah atau berserikat daripada unta atau lembu akan akikah kanak-kanak laki-laki. Lah, bisa ya, bahwasanya lah bisa. Nabi SAW adalah yang mengakikahkan Hasan dan Husain tiap-tiap daripada keduanya dengan seekor kambing. Berarti lah lembu bisa untuk 7 orang juga akikah, ya. 7 orang akikahnya lembu bisa. Nah, kenapa? Rasulullah mengakikahi cucu beliau Hasan dan Husain masing-masing jatuhlah keduanya dengan seekor kambing.
Dan yang terafdal pada akikah itu dengan 7 ekor kambing sekaligus. Nah, itu enggak sekali. 7 ekor kambingnya, 7 ekor kambing. Atau seekor unta, atau seekor lembu. Nah, seekor lembu kan lebih besar kan. Atau kerbau, ya. Nah, lebih afdal sedikit lah seekor kerbau lah. Kemudian maka dengan seekor biri-biri. Biri-biri itu lebih afdal daripada kambing. Kemudian maka dengan seekor kambing. Nah, ya, kemudian dengan syarikat daripada seekor unta. Nah, seekor unta lah untuk 7 orang. Demikian seekor lembu juga lah. Itu seperti mana yang sudah terlalu. Nah, bahwasanya akikah itu seperti korban hewannya pada umurnya, jenisnya, selamatnya daripada barang yang menegakkan akan memadai. Ya, kalau dulu ada disebutkan sudah arba'un la tajzi'u bil udha'i, 4 macam hewan yang tidak mempada, tidak sah dijadikan korban, sama juga akikah. Ya, al-awra'ul bainul awra, yang nyata mata juga sebelah. Matanya mata hewan itu buta sebelah, tidak sah dijadikan korban, tidak sah dijadikan akikah. Wal maridul bainul awra, yang nyata sakitnya sama aja. Beli kambing sakit untuk akikah, tidak mempada juga akikahnya. Nah, tidak mempada korban, tidak mempada juga akikahnya. Ya, wal urja wal bainu urjuha, yang nyata kalau dia berjalan timpang, tidak bisa juga dijadikan korban dan tidak bisa juga dijadikan akikah. Sama. Wal ujfa wal bainu ujwa, yang nyata porosnya, ya, porosnya bisa dilihat ya. Itu udah jadikan korban ya. Demikian juga ya, kita seperti korban umurnya dan jenisnya dan selamatnya daripada barang yang menegakkan akal. Dan pada yang afdal daripadanya juga. Dulu ada kalau warnanya yang afdal apa? Putih. Nah, bahasanya ya, dan pada memakan dan mensedekahkan bagi fakir dan miskin, sama lah, ada berbeda beberapa macam. Dan pada menghadiahkan bagi orang kaya boleh juga, ya, disedekahkan kepada orang fakir miskin juga tentunya. Dihadiahkan kepada orang kaya boleh juga lah. Nah, dan pada yang dimakan, dimakan, dan tidak harus menjual ya. Daging akikah itu boleh dijual. Nah, akikah dijual daging nambah akikah, nama akikah ini bapaknya akikah anak, boleh tak si bapak tadi menjual daging? Tidak boleh daging akikah, ya, tidak boleh. Yang akikah adalah wajibnya. Dan menurut pada wajibnya dengan sebab nazar. Kalau dinazarkan sama dengan korban, wajib membagikan dari mangkah semuanya. Dan ditakyidkan, cuma itu istilah orang menyalah. Dan ditakyidkan wajib juga, dan dinyatakannya ini kambing untuk dijadikan akikah. Jadi sudah ditakyidkan. Menurut satu pendapat wajib dibagikan lagi mangkah. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar ya. Dan kemudian dan mensyaratkannya waktu berniat pada waktu dan pada waktu menyembelih ya, dan pada yang lain daripada yang disebut. Tetapi adalah akikah itu menyalahi hukum kurban ada sendiri. Tetapi ya, akikah itu menyalahi akan hukum kurban beberapa masalah. Ada beberapa masalah.
Setengah daripadanya bahwa tiada wajib mensedekahkan dagingnya yang matang. Lain korban kan? Nah, wajib kalau korban walaupun korban sunat wajib mensedekahkan dagingnya lagi mentah paling kurang sedikit dagingnya kan? Ada mau tulangnya disedekahkan lagi mentah, dagingnya ada sedikit tidak bisa ya. Nah, korban dagingnya habis dibagikan dari mentah, cuma daging mentah tulangnya dibagikan dari mentah, semua dagingnya cuma sakit tidak bisa kalau korban bisa. Nah, dagingnya yang dibagikan maksudnya lebih mentah. Nah, kalau akikah bisa ya pasangan akikah bisa. Tadi kalau korban ya, ya wajib ya, wajib membagikan dagingnya lagi mantap oleh orang miskin. Bersalahan dengan ya. Kalau akikah tiada wajib mensedekahkan dagingnya yang mantap. Salah dengan korban. Dan setengah daripadanya bahwa barang yang dihadiahkan daripadanya bagi orang kaya. Ya, nah, orang kaya dimilikannya kan ya, dan ditasarufkannya kan ya. Nah, dengan barang yang dikandangnya orang dan dijualnya kan perkayaan dia jadi akikah dan jualnya atau barang sebagainya. Nah, karena bahwasanya akikah itu tidak yang umum ya. Dan setengah daripadanya lagi sunat mensedekahkan daging akikah yang sudah masak. Dimasak dulu, setelah dimasak baru disedekahkan. Nah, karena kata Siti Aisyah bahwasanya yang demikian itu sunat, nah, dan menghantarkan dia bagi segala fakir dan miskin. Jadi setelah dimasak tidak dimakan, diantar, bagikan antar. Nah, itu lebih afdal daripada kita mengundang orangnya. Dia kita mengundang orang, lalu makan doa, makannya boleh. Cuman yang lebih afdal lagi masak, setelah masak bagikan habis dengan kuah-kuahnya, bagikan dengan kuah-kuahnya semuanya. Ya. Mengantarkan bagi segala fakir dan miskin serta dengan kuahnya ya, pada pihak sedekah. Terafdal daripada memanggil mereka itu kepadanya. Lebih afdal dibandingkan itu daripada kita memanggil kita itu ya, karena hendak bersedekah nasi apa lauk yang lain sebagainya, kita panggil, kita bacakan doa salam, tidak apa-apa juga ya. Adapun akikah yang wajib dengan sebab nazar, ya bernazar, atau dengan ta'yin, maka pendapat satu pendapat wajib mensedekahkan sekaliannya dengan mata. Ini hasil yang utama Syekh Ibnu Hajar ya, yang tersebut di dalam kitab Tuhfah, yaitu yang tersebut di dalam kitab Majmu'. Adapun menurut Syekh Islam dan Syekh Atif Syarbaini di dalam Mu'min dan Syekh Mahdi di dalam kitabnya dia, bahwasanya akikah yang dinazarkan itu sama lah yang tiada dinazarkan juga, yakni tiada wajib mensedekahkan sekalian dagingnya dengan matanya. Walaupun dinazarkan tidak wajib membagikan sekaliannya seluruhnya dari mata. Ini pendapat Imam Rafi Al-Qibsar ini ya, di Hajar tadi tidak wajib dibagikan kalau sudah dinazarkan. Jadi menurut pendapat yang dua imam ini tidak ada bidah ya, yakni tiada wajib mensedekahkan sekalian dagingnya dengan mata. Maka atas kata ini tidaklah berbeda, tidak memberi faedah. Nazar itu suatu jual pun
lain daripada wajib penyembelihan. Kalau dinazarkan, dinyatakan itu wajib disembelih. Nah, ini kambing untuk akikah anak saya, cucu saya wajib disembelih, tapi tidak wajib mensedekahkan seluruh dagingnya. Cuma sunnah dibagikan lagi makan sedikit. Nah, kalau bisa pahanya kalau bisa kalau anak itu kepada bidan. Dan terakhir waktu menyembelih akikah itu kemudian daripada terbit matahari. Dan sunnah karena menyembelih itu biasalah ya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadza akikatu fulan bin fulan. Dan sunat memasaknya. Nah, kita kan orang masak hari adalah apa ya? Daging akikahnya dan sunat. Daging korban pasti masaknya kan. Daging korban akikah akan anjuran masak. Dan sunat bahwa dimasak daging akikah itu dengan yang manis, bukan yang pedas. Ya, sunat. Ya. Bukan merusak akikahnya, dapat dimasak dengan yang lain. Cuma sunat kan? Dimasak daging akikah itu dengan yang manis. Karena mengambil sempurna dengan manis perangai kanak-kanak. Nah, yang di akikah itu, ya. Tetapi jika dimasak dengan yang masak, yang pedas, lainnya, niscaya tiadalah makruh. Tidak makruh karena tiada sabit dan tidak ada dalil tegahan pada ini. Kemudian lagi dan lagi sunat bahwa jangan dipecahkan oleh yang mengerjakan akikah atau yang memakannya akan tulangnya. Kalau bisa tulangnya jangan dipecahkan, kita dipotong-potong kalau mandi apa saja kalah potong. Cuma sama juga, andai kata dipotong pun tidak makruh juga. Ya. Sunat bahwa jangan dipecah oleh yang mengerjakan akikah atau yang memakannya akan tulang. Hanya adalah diceraikan segala perhubungan tulang-tulangnya tadi. Barang sedapatnya juga mengambil sempurna dengan selamat segala anggota kanak-kanak. Dan jika dipecahkan ya tidak makruh juga. Tetapi adalah itu khilaful aula. Dan sunat lagi mencukur rambut kanak-kanak kemudian daripada menyembelih akikah. Dan sunat mensedekahkan emas dengan setimbang rambutnya anak tadi. Dicukur, terus kemudian kita kan gunting sedikitnya. Cukur rambut anak-anak itu timbang. Jadi ambil emas sebarat timbang rambut. Nah, sebarat timbang rambut sunat disedekahkan emasnya itu sunat. Kalau tidak punya emas, ya mahal emas sekarang ini, bahasanya lah, maka dengan perak, ya. Sunat mencukur rambut anak-anak kemudian daripada menyembelih akikah, dan sunat mensedekahkan emas dengan setimbang rambut anak tadi. Dan jika tiada diperolehnya emas, maka dengan perak. Karena tersebut dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menyuruhkan Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan menimbang rambut kepala Husain. Rambut setelah dicukur, timbang rambutnya kepala Husain radhiyallahu, dan mensedekahkan perak setimbang rambutnya. Karena bahwasanya perak itulah yang mudah pada ketika itu, dan menyuruhkan dengan memberikan kaki akikah kepada bidan anak-anak tadi, dan dikiaskanlah dengan perak emas, tentu terutama lagi, dan dikiaskan dengan laki-laki, ya, dengan laki-laki perempuan.
Dan lagi sunnah mencicipkan, mencicipkan seperti kurma, ya kurma, jika tiada diperolehnya maka dengan ya kurma kering tadi kurma yang besar. Dan jika tiada diperolehnya maka dengan barang yang manis, madu. Madu di apa? Dicicipkan, disatukan ke langit-langitnya, anak-anak. Kalau kurma tadi dimamahkan, ya, dan digosokkan dengan dia kepada langit-langit kanak-kanak itu, supaya sampai sesuatu daripada cucupan itu ke dalam perutnya. Dan sungguhnya hendaklah ada orang yang mencicip, yang memakan itu. Ini orang yang mencicip adalah orang yang alim, supaya liur orang alim itu ada tersentuh juga dengan liurnya lidahnya. Sunnah itu sebenarnya mengambil baraka orang alim, ya, mengambil baraka orang alim. Nah, inilah beberapa hal ya tentang ya akikah. Banyak lagi ya hal-hal yang disunatkan ya tentang masalah akikah. Insyaallah nanti akan dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.